Salam, selamat pagi bagi semua pecinta GKPS TV. Pagi ini kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Saat ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami. Dan kami Tuhan ingin mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang dapat menyegarkan hati dan pikiran kami. Serta menjadi pedoman bagi kehidupan kami menjalani hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi renungan bagi kita, terambil dari kitab Injil Markus, pasal 1, ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-28. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema adalah mereka semua takjub. Mereka semua takjub. Dari dulu sampai sekarang, kata-kata firman Tuhan atau pengajaran Kristus tetap membuat hati takjub dan mengagumkan. Karena firman Tuhan atau pengajaran Kristus itu adalah kabar gembira atau berita baik dari Allah yang mengutus Kristus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat manusia. Seperti yang dikisahkan dalam Injil Markus, di dalam renungan pagi ini, kehadiran Yesus di Kapernaum melalui pengajaran yang disampaikannya di rumah ibadat itu membuat orang-orang yang ada di sana terheran-heran dan mereka saling bertanya-tanya dalam hati, "Apa ini? Apakah suatu ajaran baru?" Mereka memang benar-benar takjub. Saudara, apa yang membuat mereka takjub? Bisa kita lihat yang pertama adalah ajaran Yesus memang berbeda dengan apa yang selama ini mereka dengar. Khotbah Yesus berbeda dengan khotbah para pemimpin agama Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Karena apa yang disampaikan oleh Yesus langsung memiliki pengaruh yang dirasakan. Yesus mengajar mereka dan terlihat Yesus berkuasa. Kata-katanya penuh kuasa. Ia mengajar dengan menunjukkan otoritas rohani yang berasal dari Allah. Sehingga membuat firman menjadi hidup dan menimbulkan ketakjuban bagi setiap orang yang mendengar. Penuh makna dan dapat memperbaharui kehidupan manusia. Menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Ia mengajar untuk mencerdaskan orang-orang dalam hidup agar tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mampu merubah pola pikir dan pola hidup banyak orang. Nah,
Jadi jelas berbeda dengan ahli Taurat karena mereka mengajar hanya dengan menggunakan kata-kata. Kata-kata firman Tuhan. Hidup mereka tampaknya rohani dan mereka kehilangan kuasa. Karena mereka hidupnya berbanding terbalik dengan ucapannya. Sebenarnya mengajar dengan kuasa yang menghidupkan tidak harus selalu disertai dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib dan mengagumkan. Tetapi mengajar dengan kuasa yang menghidupkan berarti kita hidup sesuai dengan apa yang kita katakan dan kita ajarkan. Karena perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Sama seperti yang dikatakan Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan baik adalah mati. Dan yang kedua, mereka takjub karena kata-kata atau pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus memiliki kekuatan dan kuasa yang sungguh luar biasa. Kekuatan dan kuasa firman Tuhan itu kuat dan dapat mereka saksikan dalam hidup mereka. Karena ternyata roh-roh jahat itu pun tunduk dan taat kepada Yesus. Di mana pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang biasanya duduk tenang beribadah, tetapi dia terancam dan terganggu. Bisa kita lihat dalam ayat 24 dalam Injil ini. Setelah Yesus menghardik roh jahat itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit, dengan suaranya nyaring ia keluar daripadanya. Nah, pengaruh dari kekuatan Injil atau firman yang disampaikan oleh Yesus benar-benar menakjubkan. Karena dengan nyata roh jahat tidak dapat bertahan di depan mata Yesus. Sebab ia tidak tahan melihat kesucian Yesus. Dan roh jahat harus bertekuk lutut di hadapan Yesus. Kuasa roh jahat tidak pernah mampu melawan kekuatan dan kuasa Tuhan. Sekuat apapun roh jahat merasuki hati dan kehidupanmu, namun di hadapan Yesus ia tidak akan bisa bertahan. Dan inilah membuat orang-orang yang ada di rumah ibadat itu takjub dan terheran-heran. Tentu kita juga pasti takjub melihat kuasa Yesus yang sungguh luar biasa itu. Hanya saudaraku yang terkasih, kita harus berhati-hati supaya kita jangan hanya sekedar takjub dan mengetahui bahwa firman itu punya kekuatan dan kuasa. Ternyata tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Takjub saja tidak cukup. Tetapi iman kita itulah yang penting. Dan relasi pribadi kita dengannya. Marilah kita hidup dalam firman Tuhan. Dan mentaatinya sebab melalui itulah hidup kita akan diselamatkan. Baik sekarang dan juga untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami ya Bapa di surga, mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas firman-Mu yang sungguh berkuasa hingga saat ini. Apapun kesulitan-kesulitan, tantangan yang kami hadapi, sekuat apapun roh jahat mencobai kami, ketika kami dekat kepada Tuhan dan firman-Mu yang selalu kami andalkan, kami akan tetap menang dan kami akan dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berkati kami seluruhnya beserta pemirsa yang ada di GKPS TV. Biarlah Tuhan mereka juga Kau urapi dalam kuasa Roh Kudus
sehingga senantiasa mendekatkan diri kepadamu, karena hanya daripadamu sumber kekuatan kami melawan segala kejahatan di dunia ini. Terpujilah namamu kini dan selamanya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. GKPS